Pemirsa, sejumlah orang tua siswa pemegang kartu Jakarta Pintar masih saja mengeluhkan sistem pencairan dana yang dianggap rumit dan lama. Mereka berharap pemerintah DKI Jakarta mau menerapkan sistem pencairan dana secara tunai dan tidak lagi menggunakan sistem ATM. Ya, namun Gubernur DKI Jakarta Ahok rupanya tak sependapat. Menurutnya, warga DKI Jakarta harus dibiasakan untuk menabung demi masa depan anaknya. Seperti inilah antrian yang terjadi saat para orang tua siswa yang memegang kartu Jakarta Pintar ini melakukan proses pergantian PIN kartu KJP mereka. Meski telah berlangsung selama 5 hari, namun prosesnya masih saja dikeluhkan karena terlalu sulit dan lama. Para orang tua ini pun bertanya-tanya, apakah semua yang gratis fasilitas pemerintah seperti KJP harus dibayar dengan proses yang sulit? Padahal berbagai kebutuhan perlengkapan sekolah buat sang buah hati, utamanya seragam sekolah, sudah mendesak. Ya ribet sih. Apalagi saya orang yang kagak ngerti. Ini kalau nggak diunjukin orang saya nggak ngerti. Nyasar bisa. Ribet emang ya. Persoalannya mungkin saja terletak pada sosialisasi dan warga yang sudah lebih melek teknologi. Karena sejumlah orang tua ada yang menganggap penggunaan KJP ini lebih praktis. Ya enak malah. Lebih enak ya Bu ya? Kenapa lebih enak? Ya udah gratis. Nggak ini, iya. Nggak harus ada kembalian itu. Iya. Ya, karena kartunya kan terblok ya. Milih KJP dong. Kenapa lebih milih KJP Pak? Kan lagi diurus. Kenapa lebih milih KJP? Lebih mudah atau gimana? Lebih gratis, lebih mudah. Rencana pemerintah yang akan membuka pendaftaran KJP tahap kedua pada bulan Agustus ini pun hanya ditanggapi dingin oleh warga Jakarta. Pasalnya tak sedikit warga tak mampu yang tak masuk sebagai penerima KJP meski mereka sudah mengurus pendaftaran sejak lama. Salah satunya adalah Maya, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan ini. Sudah 1 tahun ia berusaha melengkapi persyaratan KJP, namun nasibnya tak juga menemukan kepastian. Maka saat anaknya memasuki tahun ajaran baru, Maya hanya bisa gigit jari. Surat SKTM dari RT RW kelurahan, terus sama kakak, KTP, udah kayaknya sama banyak sih Mbak. Nggak tahu ya, nggak pas kemarin sih udah kan mengajukan, saya kurang tahu itu dari sananya atau emang per awal tahun ajaran baru dikasih, nggak tahu juga saya. Emang begitu kan maksudnya, cuma ya kita ngikutin alur aja lah, disuruh ngumpulin ini ya udah ngumpulin gitu aja. Sementara orang tua siswa pemegang KJP lainnya, Lina, mengaku sejak tahun 2013 memang rutin mendapat uang sebesar Rp1.080.000. Namun sudah 6 bulan terakhir, ibu 3 orang anak ini tak lagi mendapat dana KJP tanpa penjelasan. Apa karena mereka boleh baru pindah dari sekolahan baru, dari sekolahan baru. Terus saya bikin untuk data baru, cuman memang belum keluar. Katanya sih kemarin anak saya bilang suruh coba cek ke Bank DKI karena memang namanya kata nggak ada di sekolahan. Saya coba ngecek tapi memang nggak ada saldonya. Tak cuma mengeluhkan rumitnya proses pencairan, warga pemegang KJP juga banyak yang mengeluhkan sistem KJP yang menggunakan ATM karena hanya bisa menarik uang sebesar Rp100.000 per bulan. Proses pembuatan kartu ATM seperti ini pun dinilai memakan waktu cukup lama dan membingungkan. Warga berharap pemerintah kembali menerapkan sistem pencairan dana secara tunai. Namun pemerintah DKI Jakarta rupanya tak sependapat. KJP menggunakan sistem menyerupai kartu ATM sebenarnya dimaksudkan untuk melatih warga untuk bisa menabung. Banyak orang tua juga salah paham. Sekarang KJP itu kalau SD hanya bisa tarik 50.000 per 2 minggu. Yang SMP, SMA 50.000 per minggu. Mereka kadang-kadang bilang tarik nggak ada uang. Sebenarnya nggak rusak ya? Nggak rusak, memang kita batasi supaya nggak ambil uang terus. Dan uangnya punya dia sampai akhir tahun ajaran, mereka bisa menarik jadi punyanya tabungan si anak. Itu idenya seperti itu. Langsung tarik semua mah beli handphone, kawin lagi bapaknya nanti. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.
Pemirsa, puluhan ternak warga akibat kekeringan mati yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sejak 3 bulan terakhir. Dan kepenuhan ini akibat kemarau panjang, ratusan ternak warga lainnya terancam mati. Akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sejak bulan April lalu, sudah puluhan ternak warga mati akibat tidak ada air minum dan persediaan makanan. Kondisi ini diperburuk dengan savana yang sudah mulai mengering. Kondisi terparah berada di Kecamatan Tambora dan sekitarnya. Di kawasan ini, ternak warga seperti kerbau yang tidak tahan dengan kondisi kering sudah mulai mati membusuk akibat sungai di sekitarnya mengering. Selain itu, pakan alamiah yang membentang di savana juga sudah lebih dulu mengering. Saat ini tidak hanya kerbau, kondisi tubuh ternak lainnya seperti sapi dan kuda juga sudah sangat memprihatinkan. Beberapa ternak yang masih hidup terpaksa memakan ranting pohon dan tumbuhan yang masih ada untuk bertahan hidup. Sementara di siang hari, kawanan ternak menghabiskan waktu di bawah pohon untuk berteduh dan menghindari terik matahari. Tidak sedikit pula ternak mengalami kencing darah hingga akhirnya mati. Tambora, kenapa dia sampai ke Tenggara? Di atas kan tidak ada air, dan mereka nggak minum. Pusing ya? Dia makanan itu kan dia pas kulit kayu. Jika hingga Oktober tidak turun hujan, ratusan ternak lainnya terancam mati, terlebih ternak kecil yang masih menyusui pada induknya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima, dari 18 kecamatan terdapat 11 kecamatan yang mengalami kekeringan. Lokasi kekeringan di Kabupaten Bima terdiri dari 11 kecamatan, di mana dari sekian kecamatan ini kalau diberikan per desa keseluruhannya 61 desa dari 11 kecamatan. Untuk mengambil langkah antisipasi, BPBD setempat terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi. Edi Irawan, MNC Media, Bima, Nusa Tenggara Barat. Musim kemarau yang melanda telah dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Namun di sisi lain, musim kemarau justru membawa berkah tersendiri bagi para penggali sumur bor. Ya, tak cuma kebanjiran order, para tukang sumur bor ini pun mendapatkan keuntungan yang berlipat. Sulit air. Ya, itulah kondisi yang dialami banyak warga saat ini di tengah musim kemarau yang entah kapan akan berakhir. Bagi masyarakat perkotaan yang minim sumber air bersih, alternatif mendapatkan air bersih salah satunya adalah dengan membuat sumur bor. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjadi peruntungan tersendiri bagi para penggali sumur bor. Di musim kemarau seperti saat ini, panggilan kerja bagi para tukang sumur bor seperti tiada henti. Seperti dirasakan oleh Pak Entong. Pada usia yang tidak lagi muda, Pak Entong tetap menerima semua order yang datang. Bersama dua rekannya, pria asal Betawi ini butuh waktu 1 hari penuh untuk menyelesaikan satu order membuat sumur bor. Saya sih nggak pernah nyari panggil orang, kadang melalui telepon gitu. Nggak pernah saya nyari kerjaan, enggak. Kadang-kadang dipanggil paranin gitu. Kadang-kadang dia telepon, wah mau mantek nih besok berapa duit gitu. Pak Antong bersyukur musim kemarau telah membawa berkah baginya. Pekerjaan yang digeluti Pak Antong ini memang musiman. Saat musim hujan tiba, maka bisa dipastikan Pak Antong akan sepi pesanan. Dengan harga 2 juta rupiah untuk jasa mengebor sumur, setidaknya Pak Antong bisa mendapat keuntungan 350.000 rupiah. Ya kan kita bensin, rokok, minum segala macam gitu ya. Paling sisa sarangan 300-3,5. Ya begitu secukupnya. Ya malu ya bagaimana ya, secukup-cukupnya aja begitu. Ya bisa mau kerja 1,5, even lain untuk mobil, kalau jauh mau kos mobil, buat tarik barang, alat. Buat rokok, kopi segala macam itu, bensin buat desa. Ya begitu paling bisa 3,5, cukup nggak cukup ya udah. Bagi Pak Antong yang telah berusia kepala 6, penghasilan berapapun dari profesinya sebagai penggali sumur bor dirasakan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Kebetulan emang orang-orang juga bilang, kalau masih kuat aja, itu masih ngebar aja, bilang gitu. Ya, alhamdulillah. Karena kalau gue naik motor udah nggak kuat, baru-baru ngebor, bilang gitu. Jadi seumur saya mah jarang yang kuat emangnya. Ya, alhamdulillah dia masih sehat juga, dikasih ya malah gitu maksudnya. Ya orang juga bingung kerjaan saya berapa ini. Saya juga oleh kerjaannya saya nggak mau ini apa buka warung, apa di rumah dagang. Ya karena kerjaan begini, ya terpaksa. Riana Astuti, Tarianto, MNC Media, Jakarta. Uji adrenalin Anda di wisata Arung Jeram Ciater, Subang, Jawa Barat. Rute Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.